Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Saya melihat wajah-wajah kalian penuh dengan bahagia, penuh dengan senyum, penuh dengan semangat ya. Ingat dengan jargon saya di kelas ketika saya mengucapkan apa kabar hari ini, maka kalian jawab apa? Semangat, semangat, semangat. Saya ulangi. Semangat. Apa kabar hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak, untuk Pak Taufik sebagai ketua kelas, mohon dipimpin berdoa. Baik, siap Bapak. Baik teman-teman semuanya, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran fisika hari ini, kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Taufik sebagai ketua kelas. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Taufik untuk Taufik untuk kehadiran teman-teman saat ini? Apa sudah lengkap? Apa masih belum? Untuk fisika lengkap Pak, Anda semuanya kayaknya suka. Alhamdulillah ya, berarti kan fisika, Pak, jadi pada masuk semua, iya Pak. Kita satu kelas ada 10 anak ya. Ya, alhamdulillah kalau sudah lengkap ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan membahas mengenai eksperimen gerak parabola. Pada pertemuan pertama, kita membahas gerak parabola dengan percobaan sederhana ya. Bisakah kalian memberikan contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Coba Pak Yoga bisa memberikan contoh? Yoga? Lupa spidol yang biasa dilempar sama Bapak, Pak. Oh iya. Yoga masih ingat sekali ya ketika ngantuk saya lempar ya. Ingat, Pak, ya itu sakit, betul Pak. sekali ya. Jadi lintasannya itu seperti apa? Gerak parabola ya. Oke, nah ini topik pembelajaran kita hari ini yaitu gerak parabola dengan simulasi interaktif PET ya. Karena pekan pertama atau pertemuan pertama kita udah membahasnya dengan percobaan sederhana. Nah, sekarang kita simulasinya ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Ini ada kompetensi KI-nya ya, kompetensi inti KI. Nah, di sini ada kalimat yang saya suka dari KI ya. Kalimatnya adalah sikap kompetensi sosial berkaitan dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Jadi harapan Bapak hari ini adalah kalian bisa proaktif ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Yang satu menganalisis gerak parabola dengan vektor yaitu makna fisiknya dan penerapan dalam kehidupan sehari. Nah, setelah itu kalian bisa mempresentasikan data hasil percobaan. Nah, ini adalah capaian indikatornya ya. Lalu, nah ini yang paling penting di sini ya. Yang paling penting adalah tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah eksperimen virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi gerak parabola. Ya. Yang kedua, setelah eksperimen virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil percobaan virtual. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Oke, sebentar saya keluar dulu. Sekarang saya ingin menampilkan video ya. Sebelumnya kelihatan nih videonya? Belum Pak. Nah udah. Udah ya? Udah Pak. Nah, di sini videonya terlalu panjang, jadi Bapak potong skip aja, tapi di sini Bapak ingin menampilkan suatu permasalahan ya. Mungkin kalian nanti akan bisa menjawabnya ya. Ini adalah final ya, final Olimpiade ya tentang atletik ya, lempar lembing ya di Beijing tahun 2015 ya. Nah, di sini ada berbagai peserta ya. Nah, ini ada peserta pertama di sini, mereka lagi pemanasan ya.
Maaf teman-teman, ya maaf anak-anak ya ini ya. Nah ini adalah peserta pertama ya jaringannya. Dari ya. Indonesia ada nggak Pak? Indonesia di sini tidak ada ya. Ganteng. Ya karena emang belum masuk ya. Nah ini lagi pemanasannya ya. Nah ini adalah peserta pertama ya. Ya, nih kita bisa melihat peserta pertama ini. Nanti kita bandingkan. Di sini pesertanya banyak sekali ya anak-anak. Cuma kita bandingkan 3 saja gitu ya. Sebagai acuan permasalahan kita. Nah ini ya jangan lihat di keteknya teman-teman ya. Nah ini kita lihat postur tubuhnya teman-teman anak-anak ya. Postur tubuhnya besar sekali ya. Iya, Pak. Bapak kayak gitu juga nggak, Pak? Kita lihat. Sampainya berapa tuh? Sampai kurang dari 8 ya. Mungkin sekitar 7,8 Bisa gitu ya. Pak, cepat gitu Pak. Iya, luar biasa ya. Nah, nanti kita analisis ya. Ya. Nah, diulangi itu ya. Sampai kurang lebih 7,8-an ya, atau 7,9 ya. Nah, ini orang pertama nih ya. Nah, orang kedua ini dari Jepang nih ya. Nah, saya skip ya. Karena di sini ada peserta yang gagal ya. Yang gagal kita tidak usah kita masukkan. Gagal kenapa, Pak, kalau gagal itu? Gagal itu karena keram yang tadi yang peserta kedua. Nah, ini peserta ketiga. Peserta ketiga ini dari Jepang ya. Kita lihat postur tubuhnya. Postur tubuhnya besar sekali. Coba kita lihat. Ya. Dia lagi mempersiapkan aba-aba ya. Nah, itu. Itu kalau kena penonton gimana ya, Pak ya? Oh, ini jaraknya jauh ya, jarak aman ya. Ya, Masih dalam jarak aman. Nah, peserta Iya. kedua mendapatkan jarak 8,2-an ya, kira-kira ya. 8,2-an. Nah, ini diulangi lagi. Ya. Itu 8,2. meter, Pak. Meter, kilometer, Pak. Kenapa? Itu satuannya apa, Pak? Meter, Pak, dia. 8,2 T apa, Pak? Nah, di sini ada dalam dalam satu satuan itu biasanya bisa dalam 10 meter gitu. Jadi kalau misalkan 8 bisa 80 meter. Biasanya ini Pak yard Pak, kalau di luar itu. Apa? Biasanya yard ya atau apa ya, kaki atau apa? Ya, biasanya bisa dalam yard ya, dalam kaki biasanya. Tinggal nanti dikonversi ya, satu kaki itu kurang lebih 2,5 meteran ya. 2,5 sekitar 25 cm ya. Oh, ini peserta ketiga teman, lihat ya. Peserta ketiga kita lihat, kita ulangi di sini. Postur tubuhnya jauh lebih kecil ya dari peserta kedua ya, yang dari Jepang. Ini dari Jerman nih. Nah, jadi kalau kita urutkan dari postur tubuh, yang paling kecil yang ketiga nih ya. Ternyata dia bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Ya, anak-anak kita lihat ini. 8,3-an ya. Luar biasa. Nah, sekian ya, ini permasalahannya cukup. Oke, dari permasalahan yang dari tampilan video ini, menurut kalian, dari 3 ini, ya, tentunya yang menang yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga? Yang badannya ketiga, Pak. Yang ketiga tentunya ya, karena Ketiga. jauh ya, jauh lebih, Ya. jangkauannya lebih jauh. Mm-mm. Nah, Kok permasalahannya bisa jauh begini. gitu Pak? Ya. Kok Nah, bisa itu jauh ya? Itu yang kita angkat. Kenapa dengan postur tubuh yang kecil ini, dia bisa melempar dengan jangkauan yang lebih jauh Iya ya. daripada Kok bisa gitu postur ya? tubuh yang lebih besar. Banyak Ya. latihan, Pak, itu mah. Nah, itu banyak latihan ya. Nah, sebenarnya dalam ada yang bisa jawab selain Bu Utami? Banyak latihan, Pak Taufik? Kayaknya Coba dari meskipun Hendra? kecil, tenaganya Pak. Oh, tenaganya. Dari Taufik tenaganya. Iya, ada benarnya. Dari Hendra, gimana Hendra? Dari Hendra, kecepatan awalnya bukan, Pak. Ya? Mungkin itu Pak, apa namanya, lemparnya, lempar awalnya. Nah, tenaga lempar berarti jawabannya kurang lebih sama kayak sama kayak Topik ya. Ya, jadi sebenarnya nanti kita akan bahas ya
memeriksa apa hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah benda dalam gerakan parabola, ya. Nah, di sini salah satunya tadi benar tenaga, ya. Tenaga, terus nanti ada sudut elevasinya, ya. Itu yang beberapa hal yang akan membuat jangkauan itu bisa berbeda, gitu ya. Oke, itu video awalan. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi PET. Bapak harap kalian udah bisa masuk ke simulasi PET, ya. Ini adalah linknya. Jadi kalian bisa search di Google langsung, ya. Tulis saja PHET, ya. Otomatis nanti akan terbuka, ya, linknya. Kalian pilih, ya, yang seperti ini linknya pet.colorado.edu, ya. Setelah kalian pilih, ya, kalian pilih yang di bawah, ya. Yang di bawah di sini ada nih, kita pilih ke bawah terus. Nah, pilih yang ada tulisan projectile motion, ya. Kalau kita lihat di gambar seperti ini, ya. Gerakannya seperti apa tadi? Lempar, lembing, ya. Nah, kalian pilih ini, ya. Nah, jadi harapan Bapak setiap kelompok itu harus ada minimal 1 laptop, ya. Minimal 1 laptop, ya. Nah, di sini kelompoknya siapa aja? Nah, ini kelompoknya udah Bapak bagi, ya. Udah Bapak bagi. Ntar, salah ini, ya. Nah, ini tampilannya. Nah, ini kelompoknya, ya. Jadi di sini ada kelompok pertama atau kelompok A, ada kelompok 2, ya. Kelompok pertama atau kelompok 1 itu ada Mela, ada Suciani, ada Hendra, ada Taufik, ada Dewi. Ya, kelompok kedua ada Aprianti, ada Fadila, ada Utami, ada Bayu Indah, dan ada Yoga. Ya, jadi tidak ada istilah nanti kalian bertanya lagi, saya masuk kelompok mana, Pak? Nah, gitu ya. Ini udah saya tegaskan di awal. Bapak. Iya, ya. Ini sudah saya tegaskan di awal, ini kelompok kalian, ya. Jadi satu kelompok masing-masing 5 anak, ya. Jadi tidak ada yang pindah, tidak ada yang memisahkan diri, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa dipahami, ya? Bisa, Pak, bisa. Oke, berarti saya akan memberikan LKPD-nya ke kalian. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Ini bentuk LKPD-nya. Nah, ini ya, lembar kerja peserta didik, ya. Gerak parabola dengan media simulasi interaktif, ya. Ya, jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, ya. Ya, bisa dipahami sampai sini, ya? Baik, Pak. Bisa dipahami. Oke. LKPD-nya per kelompok, Pak. Ya, jadi 1 LKPD itu 1 kelompok, ya. Tapi nanti ada penilaiannya tersendiri untuk kelompok untuk penilaian individu, ya. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, ya, pada LKPD, ya. Ini udah tadi di awal, ya, tujuan pembelajarannya. Nah, nanti kalian isi nama kelompok kalian. Misalkan kelompok 1 namanya siapa aja, gitu ya. Setelah itu, nah ini, jadi di sini anak-anak kita ada 4 percobaan, ya. Saya ulangi, di sini kita ada 4 percobaan, ya. Semua kelompok, ya, masing-masing kelompok itu melaksanakan semua percobaan itu, ya. Oke. Nah, di sini percobaan pertama judulnya pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh dan tinggi maksimum, ya. Ini adalah judul pertama. Ya, ini alat dan bahan yang tadi yang saya bilang, satu kelompok minimal ada 1 laptop, ya. Yang kedua adalah tulis, ya. Nah, nanti kalian tentukan, ya, variabel mana yang dimanipulasi, ya, variabel mana yang bentuknya respon, variabel mana yang dijaga tetap. Ini saya kasih contoh, misalkan, ya. Nah, karena kita pengen mengetahui pengaruh sudut elevasi, berarti yang kita manipulasi adalah sudutnya, ya. Misalkan sudutnya dari 30 derajat, terus nanti pindah ke 45, nanti pindah lagi ke 60, nah itu, ya. Nah, terus untuk variabel responnya tentu saja, ya, jarak tempuh dan tinggi maksimum yang akan kita ingin ketahui, ya, pengaruhnya di mana untuk jarak tempuh dan tinggi maksimum, ya. Sedangkan untuk variabel yang dijaga tetap, ini contohnya misalkan massa, ya, percepatan gravitasinya, ya, terus tidak ada gaya geseknya dan seterusnya, gitu ya. Jadi nanti kalian isi, ya. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Kalian masuk ke link tadi sudah jelaskan di awal, ya. Kalian pilih simulasi. Nah, ini, ya, simulasi projectile. Nah,
Nah, ini yang penting teman anak-anak ya. Jadi ketika kalian memilih, kalian pilih gerakan parabola tanpa dipengaruhi gesekan udara, gitu ya. Ya, ini bersifat umum ya. Ya, jadi misalkan tadi mana? Nah, ini ya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Nah, kita masuk ke sini ya, kita klik ya. Nah, ini ada respon ya. Nggak lama ya, sekitar 10 detik sampai 15 detikan. Ya, sabar ya, ini tergantung sinyal juga ya. Ya, Nah, Pak. di sini ada 3 pilihan ya. 3 pilihan nanti tergantung percobaan yang mana ya. Ya, untuk sudut elevasi kalian pilih yang lab ya karena sesuai dengan LKPD-nya ya di sini yang LKPD ya aturannya ya. Kalian pilih proyektil kemudian pilih yang lab ya. Lab itu yang ini ya. Jadi kalian ikuti aja langkah-langkahnya itu sudah jelas ya. Lab. Setelah itu apa? Setelah itu kalian pilih gerakan parabola tanpa dipengaruhi gesekan udara. Ya, gesekan udara. Misalkan saya pilih nih lab ya. Sebentar. Nah ini kalau yang ada air resisten artinya dia ada gesekan udara. Kalau kita klik ya, artinya di sini ada gesekan udara. Gesekan udaranya bisa kita kita bisa geser ya sesuai kemampuan. Ini mah ketinggian ya. Nah, ini intinya jangan Bapak nggak kedengeran suaranya. ya, intinya jangan kita klik ya. Jadi untuk gesekan udara tanpa kita klik. Nah, jadi kita kosongkan saja. Setelah itu kita lanjutkan pilih kecepatan awal. Di sini sebenarnya kecepatan awal itu bebas teman-teman karena anak-anak jadi ini kita jaga tetap sebenarnya. Tapi di sini saya memilih angka 20. Jadi kalian pilih kecepatannya di sini ya. Nah, ini kecepatan awal ya. Initial speed ya. Ya speed ya. Kalau di sini kan 18 nih kita rubah aja kita klik ke kanan ya. Nah, ini kecepatan awal 20 gitu ya. Nah, setelah itu Ada suaranya nggak Pak? Duar gitu Pak. Kenapa? Ada suaranya nggak nanti? Duar gitu. Ada suaranya nggak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada ya topik ya. Topik aja yang duar gitu. Nah, biar lanjut. rame. Nanti kita atur variasinya. Nanti atur variasinya sesuai yang di petunjuk LKPD ya. Misalkan pada sudut 0 derajat 15 30. Misalkan saya pilih yang sudut 30 ya. Nah, untuk menentukan sudut kita di sini ya. Ini kita geser aja nih. Kalau 0 di sini ya. Sebenarnya di sini nggak bisa 0 ya. Ya, nggak bisa 0. Ya, jadi nanti kalian kosongkan aja 0 ya. Itu ada kesalahan saya ya. Jadi kalian pilih minimal berarti 25 ya. Nah, misalkan 30 ya. Nah ini. Nah, untuk menggerakkannya kalian pilih yang ada tanda merah ya. Nih, tanda merah ya. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Ya, kalau ini yang plus minus apa nih Kak? Apa ya kan? Nah, kalau minus ini artinya diperkecil ya. Kalau plus berarti di zoom, diperbesar. Seperti itu ya. Nah, yang enak kan nggak terlalu kecil ya. Segini sedang ya. Nah, begitu ya. Nah, lalu nanti kalian catat ya. Kalian catat tinggi maksimumnya dan jarak maksimumnya ya. Ya, caranya gimana? Caranya di sini, anak-anak. Ini kita geser nih yang ini ya. Ini kita geser ya. Tinggi maksimumnya mana nih yang ada tanda warna biru ya, atau warna hijau. Nah, ini ya. Nah, berarti di sini tinggi maksimumnya ada 5,09 meter ya. Kalian catat nih. Ya. Nanti di tabel kalian catat. Untuk jarak maksimumnya ini kalian catat di sini ya. Nah, di sini sampai angka 0 ya. Sampai ketinggiannya 0. Kalau belum 0 misalkan di sini nih. Nah, ini kan ada ketinggiannya 0,38 berarti dia belum sampai tanah ya. Kalian pilih sampai tanah ya. Nah, gitu ya. Nah, mana tadi? Nge-lag ini ya. Fotonya. Nah, di sini berarti dia jangkauan terjauhnya sekitar 35,31 meter. Sedangkan waktu tempuhnya dari awal ya, dari tanah sampai ke tanah lagi, itu waktu tempuhnya 2,04 second. Nanti kalian catat di tabel ya. Begitu juga dengan sudut-sudut yang lain. Bisa dipahami sampai sini? Bapak. Bisa ya? Oke. Nah, itu adalah percobaan pertama ya. Nah, di sini nanti ada percobaan kedua ya. Nanti kalian catat ya di tabel ini ya. Ini adalah percobaan dan jangan lupa isi dengan pertanyaannya ya. Nah, terus ini ada percobaan kedua. Percobaan kedua bedanya apa? Bedanya adalah di sini pengaruh kecepatan awal ya. Kalau tadi sudut elevasi, nah sekarang itu adalah kecepatan awal. Prinsipnya itu sama ya. Prinsipnya sama ya. Jadi di sini kalian isi, jangan lupa kalian isi variabelnya
tentunya variabel yang dimanipulasi adalah kecepatan awal, karena kan pengaruh kecepatan awal ya, jadi kecepatan awal nanti dirubah-rubah gitu ya. Nah, di sini kalian pilih sudutnya ya, sudutnya bebas sebenarnya, cuma kalau saya memilih 60 derajat ya. Jadi 60 derajat ini tetap konstan ya. Nah, terus atur variasi kecepatannya dari 5, 10. Nah, di sini jangan lupa pilih yang mana, Pak? Pilih yang flap juga ya. Contoh misalkan yang tadi, nah ini ya, flap. Nah, kecepatannya ini ya. Sudutnya tadi 60 ya, atau 30 juga boleh. Nah, nanti kalian rubah nih kecepatannya ya. Kecepatannya dari 5 misalkan ya. Nah, Pak kalau pengen ngilangin yang ini gimana, Pak? Ngilangin yang sebelumnya, kita reset aja, pilih yang ini ya. Warna apa nih? Warna ungu, warna apa? Oren, Pak, oren ya. oren. Sampai lupa saya warna oranye. Ya, nah ini saya reset ya. Pilih sudutnya 60 misalkan ya. Nah, seperti ini, kecepatan awalnya 5 ya. Nah 5 ya. Nah, habis itu kalian nah ini ya, pendek banget ya. Kalau pendek gimana, Pak? Ya kita gedein aja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu sama seperti yang lain. Kita catat ya, seperti ini ya. Nah, ini ketinggiannya, nanti dia teleponnya jarak terjauhnya ya. Jadi prinsipnya sama dengan percobaan yang pertama ya. Begitu. Lalu nanti ke percobaan ketiga ya. Percobaan 3 jangan lupa diisi ya tabel dan pertanyaannya. Nah, di sini percobaan ketiga ya. Kalian judulnya pengaruh massa benda terhadap jarak tempuh dan tinggi maksimum. Ya, tentunya di sini sama prinsipnya. Ya, tidak ada apa tadi? Tidak ada gesekan ya. Jadi di sini jangan lupa gesekannya dihilangkan saja, gesekan udara ya. Ya, kalau itu bagaimana? Nah, kalau itu kalian pilih vektor ya. Pilih vektor di di pad-nya. Berarti kalian harus keluar dulu ya. Kalau tadi kan lab. Nah, kalian harus keluar dulu ya. Keluar. Nah, ini kalian vektor, kalian pilih ya. Yang vektor ya. Tadi kan ada tiga pilihan ya. Nah, di sini ada vektor, ada drag, ada lab ya. Kalian pilih yang vektor ya. Nah, di sini. Nah, di sini ada kecepatan awalnya nih ya. Ada masanya maksudnya ya. Masanya bisa dirubah-rubah, ada 5, ada 4 ya. Nanti kalian variasikan aja. Jangan lupa tidak ada tadi? Gesekan udara. Ada gesekan ya. udara, Pak. Kita hilangkan saja ya. Nah, ini kita hilangkan. Kalau begini berarti ada gesekan udara ya. Ini kita hilangkan ya. Prinsipnya sama. Nanti kalian rubah-rubah ya. Kalian dapatkan hasilnya, kalian catat di tabel. Seperti itu. Lanjut ke percobaan 4 ya. Percobaan Banyak banget, Pak. Ya. Banyak emang ya. Ya. Bah, ini kayak Angry Bird, Pak. Baru Angry Bird, Pak. Iya. Cuma saya nggak pernah main Angry Bird. Saya sukanya main catur. Rame, Pak. Angry Bird rame. Iya. Nah, ini judul percobaan keempat ya. Judul Coba. percobaan 4, pengaruh perubahan ketinggian awal benda terhadap jarak tempuh dan tinggi maksimum. Nah, ya, jadi kalau tadi massa, sekarang ketinggian awal kalian pilih intro ya, intro ya. Tadi kan ada apa? Saya ingat tadi ada apa aja? Lab, vektor sama intro ya. Nah, kalian pilih intro di sini. Intro itu yang posisinya di awal tadi ya. Di awal. Ya, sebentar, ini ada waktunya. Nah, ini intro ya. Nah, kalian nanti ketinggiannya bisa pindah-pindah ya. Ya, ini ketinggian awalnya ya. Nanti kalian rubah-rubah. Misalkan ketinggiannya 6 meter nih. Ya, kecepatannya 15 ya. Dengan jangan lupa tanpa gesekan udara ya. Habis itu kalian nyalakan. Boom, ya kan? Nah, di sini. Nah, nanti kalian sama halnya kalian hitung ya, tinggi yang diperintahkan ya. Ya, perintahkan di sini salah satunya adalah jarak tempuhnya. Nah, kalian hitung ya. Sampai posisi 6 meter ya. Ini jangan lupa sampai ketinggian 6 meter berarti dia udah sampai tanah. Begitu. Nah, ini adalah jaraknya. Bisa dipahami sampai sini untuk percobaannya? Bisa, Bapak. Bisa ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Nah, Dicoba itu dulu ya, Pak ya. Nanti kalau nggak bisa nanya boleh, Pak. boleh dong ya. Nah, saya kasih waktu ke kalian masing-masing kelompok ya untuk mengerjakan. Waktunya 15 menit ya. Ya, jangan lupa diisi di tabel jawab pertanyaannya. Nanti di akhir saya tanya ya. Hasil Baik, Pak, penelitian baik. kalian. Silakan mencoba. Siap, Pak.
Kalau ini nggak beres gimana, Pak? Apanya nggak Pak, beres? banyak banget, Pak. Kalau nggak beres gimana, Pak? Kalau nggak beres, kalian minimal dari tabel itu kalian minimal isi 2 atau 3 ya. Kalau emang kan di situ kan ada banyak ya. Sampai sudutnya berapa, kalian minimal 2 atau 3. Sehingga kalian nanti dapat kesimpulannya. Ya, minimal 2 atau 3. Ya, kalau ada waktu lebih kalian lengkapi tabelnya. Jadi minimal di setiap percobaan kalian minimal 2 kali nyoba ya. Nanti kalian tahu ya kesimpulannya. Jangan lupa ya pembagian tugas ya. Ada yang mencatat ya, ada yang dan kalau bisa masing-masing anak ya membagi ya kebagian ya, nyobain ya. Kan di situ ada 5 anak ya kan. Berarti percobaan pertama misalkan anak pertama, yang kedua dan seterusnya. Nah, kalau ada sisa berarti yang anak kelima gitu. Anak kelima ini berarti yang konsisten untuk mencatat di tabel. Seperti itu. Bapak, ini aplikasinya canggih ya, Pak. Kita bisa buat nggak kira-kira, Pak? Ya, itu luar biasa pertanyaannya ya. Sampai saat ini game-game Indonesia emang nggak banyak ya. Apalagi hal-hal yang berbau teknologi pendidikan ya. Itu bisa terjawab ya. Untuk game saja kita tidak banyak ya, apalagi yang berbau pendidikan. Bapak ntar lagi mau bel. Bapak, Oh, iya gitu. ini sampai Iya. kapan, Pak? Ya, udah ya. Nah, kalau sudah ya, apa sudah semuanya? Udah mencoba semuanya? Belum, Pak. Pak, sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah, saya ingin kalian tadi udah saya paparkan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Nah, saya ingin masing-masing berbagi tugas untuk mempresentasikannya, gitu ya. Untuk kelompok 1 ya, itu mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil percobaan 1 dan hasil percobaan 2. Sedangkan untuk kelompok 2 itu mengkomunikasikan hasil percobaan kelompok ketiga dan keempat. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, untuk kelompok 1 harap siap-siap ya. Saya mohon kalian bisa maju ke depan untuk presentasi. Ada yang mau jadi juru bicaranya dari kelompok 1? Saya, Pak. Iya, Saya jadi silakan. Topik. moderatornya, Pak. Baik, Kalian- bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai moderator kelompok 1, insya Allah kami akan mempresentasikan hasil temuan kelompok kami. Nah, yang akan mempresentasikan insya Allah akan disampaikan oleh Hendra. Mangga, silakan Hendra. Luar biasa. Ya, Ya, Hendra. baik. Pak, luar biasa. Apa yang saya presentasikan ini, Pak? Ya. Tentang pertanyaan yang pertama ya, Pak. Ya. Ya, apa pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum? Ya, bagaimana? Jadi sesuai dengan percobaan tadi, Ya. semakin besar sudut elevasinya, maka benda itu semakin tinggi. Baik, itu hasilnya. Ya, oke. Ya. Terus? Apa pengaruh sudut elevasi terhadap jarak tempuh maksimum? Ya. Ya, semakin kecil sudut elevasinya, maka semakin besar jarak sudut maksimumnya. Ya. Lanjut. Ya, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Suci. Oh iya, silakan Suci. Ya, Suci bisa. Iya, Pak. Ya, Yang nomor berapa ya, Hendra tadi? nomor 3. Oh iya, nomor 3. Dengan nanti sudut Dewi elevasi. 45. Iya, dengan sudut elevasi berapa diperoleh jarak tempuh yang paling jauh? Ya, Yaitu dengan sudut elevasi yang paling kecil, Bapak. paling kecil. Berapa tuh? Iya. Sesuai dengan iya, Pak, karena setelah kami melakukan percobaan itu yang paling besar ya kan, Hendra ya? Ya, benar sekali. Iya, iya. Oke, oke. Nah. Terus untuk Terus? yang keempat.
apa pengaruh kecepatan awal terhadap tinggi maksimum. Nah, semakin besar kecepatannya berarti semakin besar juga ya ketinggiannya ya, Opik. Oke. Ya, Iya. untuk Nah, yang kemudian kelima. apa pengaruh kecepatan awal terhadap jarak tempuh maksimum? Nah, ini semakin besar juga kecepatannya, tentu jarak tempuhnya juga akan semakin besar ya, Pak. Tadi simulasi Luar kalau tidak biasa salah ya. seperti itu, Pak. Ya, nanti saya koreksi ya. Nah, ini adalah Iya. diskusinya. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada hadiahnya nggak Pak? Hah? Coki-coki gitu Pak hadiahnya. Ayam Adi, geprek gitu, Pak. Beng-beng, Pak, Ya. beng-beng. Bapak udah bel, maaf Pak. Iya, bentar ya. Tuh, Pak, Bu Sosiologi udah nungguin depan. Oh iya, kelompok 2. Silakan. Singkat saja, singkat. Maju kelompok 2. Ayo. Saya persilakan. Waktu Silakan. untuk Pak Adi habis. Oh ya, habis ya. Oke, di sini saya akan memberikan perangkuman ya tadi. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Semakin besar sudut elevasi, maka nanti akan mempengaruhi apa? Tinggi maksimal dan jarak tinggi tempuhnya. maksimal jarak tempuh. Begitu juga dengan kecepatan awal ya. Nah, cuma tadi Ya, saya Bapak. akan mengkoreksi ya dengan pertanyaan Bu Suci tadi ya. Pada sudut elevasi berapa ya dia dapat jarak tempuh paling jauh. Tentunya bukan yang paling kecil ya. Tapi berdasarkan percobaan di situ nanti akan kita dapatkan sudut paling jauh adalah sudut 45 derajat ya. Seperti Baik, itu. Bapak. Oke, ini saya akan memberikan satu pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab ya? Pak Adi cukup waktunya, cukup. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Selamat menanggapi Bu Sari. Ya, baik Pak, cepat saja ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Adi, cukup bagus penyampaiannya. Di awal data pembuka itu sudah bagus ya, untuk pembukaan sudah bagus, tapi postur tubuh yang sering disebutkan dan itu menjadi semacam penekanan, padahal kan itu bukan itu sebenarnya yang jadi tujuan kita untuk konsep gerak parabola. Nah, jadi sini kemudian dalam waktu beberapa menit dari sana ya, padahal takutnya dengan pernyataan berulang-ulang itu takutnya itu yang ditangkap oleh siswa kita. Nah, kemudian untuk pengelompokan sudah bagus pembagian tugas. Nah, kemudian saran juga Pak Adi untuk teman-teman ketika sesi pertanyaan ya agar lebih terkoordinir pembelajaran kita ketika kita menerangkan atau kita menyampaikan informasi, kita beri kesempatan siswa kita ya, kalau bertanya nanti waktunya sudah Bapak menerangkan. Nah, gitu. Ya, ketika kita menerangkan dan tidak ada yang menyela, itu takutnya nanti apa Iya. Iya, Bu. Halo? Kenapa?